Apa bisa lihat share screen, saudara-saudara? Bisa lagi. Oh, bisa, ya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai. Kita punya bubble study kita pada pagi hari ini, tanggal 1, sekarang sudah tanggal 1 Juli ya. Sebelum kita mulai, kita sama-sama bertelut dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bisa rasakan kami di Indonesia sudah bangun pada pagi ini dengan tubuh yang sehat. Dan saudara-saudara kami di Amerika pada sore hari, kami sama-sama berkumpul melalui aplikasi Zoom. Kami mau untuk mempelajari firman-Mu Tuhan. Biarlah pelajaran pada pagi hari ini akan membuat kami mengetahui apa yang kami belum ketahui, tapi kami tahu pengetahuan kami tidaklah cukup. Biar kami diselamatkan hanya oleh karena kebaikan-Mu bagi kami. Biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, Bapa. Biarlah Roh-Mu yang suci menjadi bagian kami, sehingga firman-Mu lah yang akan kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Bukan perkataan kami manusia. Terima kasih, Bapa. Biarlah koneksi internet bisa berjalan dengan lancar, agar kami juga bisa menerima firman dengan baik. Terpujilah atas kebaikan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami berdoa dalam nama Yesus, Selamat kami. Amin. Oke. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Kita akan lanjutkan Bible study kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan review sedikit pelajaran yang kita sudah pelajari. Ini cukup panjang saudara-saudara, kalau sudah dibuat seperti ini ada sekitar 50 halaman. Aduh. Tapi ini firman Tuhan yang sangat indah sekali untuk kita semua. Jadi ini kita review sedikit ya pelajaran yang kita sudah pernah belajar. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, atau ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran manusia sudah menjadi sama dengan pikiran manusia. Jadi pikiran alami. Jadi pas manusia diciptakan, kan diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi pikirannya pun sama dengan pikiran Tuhan. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, dan itu adalah apa? Pikiran alami kita. Dan pikiran alami kita adalah pikiran setan, kan? Nah, ketika pikiran manusia sudah menjadi pikiran setan, manusia sudah tidak ada harapan lagi, selain mereka harus apa? Binasa, kan? Tapi di situ Tuhan membuat suatu langkah, yang kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, ada permusuhan antara perempuan dan ular, atau permusuhan antara manusia dan setan. Yaitu permusuhan itu adalah di mana manusia mulai mengetahui mana yang jahat dan mulai mencintai yang baik. Mereka sudah mulai membenci dosa atau membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Jadi Kejadian 3:15, manusia mulai mencintai sesuatu yang baik. Padahal pikiran mereka sudah pikiran setan, kan? Nah, tapi ketika mereka sudah mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, sudah cinta yang baik, benci yang jahat, tetapi mereka tidak mempunyai power atau tidak mempunyai kekuatan untuk menuruti apa yang baik. Jadi sampai di sini ya, sudah ada keinginan untuk berbuat baik, tapi tidak ada kekuatan untuk berbuat baik. Nah, di Kejadian 15 juga manusia mulai apa? Bagaimana supaya mereka bisa melakukan yang baik itu, mereka harus mencari Yesus, kan? Itu dia punya. Jadi mulai ada pikiran untuk mencari Yesus. Tapi kalau mereka tidak cari Yesus, dengan perbuatan baik mereka pun, mereka tidak bisa. Karena mereka tidak sanggup. Bahkan Yesaya bilang, perbuatan baik mereka adalah kain lara, kan? Dan Paulus juga bilang, tidak seorang pun yang bisa berbuat baik. Karena mereka juga tidak ada kuasa, dan kalaupun mereka berbuat baik, perbuatan mereka itu apa?
kain kotor atau filthy rags kan. Jadi memang tidak ada kekuatan sama sekali dari manusia. Dan itu adalah pikiran setan kan. Nah, dan kita tahu setan akan mencoba selalu memutarbalikan apa yang kehendak Tuhan atau bukan kan, atau kehendaknya dia. Jadi karena sesungguhnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa, setan bisa membalikan itu. Dia akan putar gaspol lagi menjadi bahwa manusia bisa melakukan sesuatu untuk bisa diselamatkan. Padahal padahal keselamatan bukanlah seperti itu. Itu yang kita belajar waktu lalu. Jadi kita akan datang, kita akan baca lagi ganti-gantian. Saya sudah bikin ada perbedaan antara pembenaran oleh iman dan pembenaran oleh Katolikan, atau pembenaran iman oleh Katolik dan Protestan. Kita tahu waktu zaman kepausan, mereka dan kepausan ini kita tahu adalah wakil setan kan. Jadi apa yang menjadi kepercayaan mereka itulah kepercayaan dari setan kan, kita tahu semua. Dan pekabaran malaikat ketiga adalah untuk menentang itu kan. Tetapi kenyataannya kita semua walaupun percaya malaikat ketiga mengatakan bahwa kita menentang patung dan binatang, tetapi sebenarnya selama ini kita sering mengikuti apa yang doktrin-doktrin kepausan dari turun-temurun. Dari dulu kita ikut itu seperti itu. Dan ini juga A.T. Jones pernah bilang di kutipannya di sini yang kita pernah baca, dia bilang orang-orang Advent yang dia temui sebenarnya mereka katanya, kepercayaan mereka sama dengan Katolik. Padahal sudah beberapa tahun sejak masa zaman Martin Luther, ketika Protestan keluar dari Katolik, ketika mereka sudah ada perbedaan doktrin kan, itulah kenapa mereka berpisah, karena perbedaan doktrin ini. Nah, kita akan baca ya, kita akan baca dan kita akan tahu. Jadi ini kebanyakan pelajaran ini ada perbedaan antara doktrin Katolik dengan doktrin Protestan, atau lebih jelasnya doktrin Advent. Karena selalu ini akan membandingkan Catholic belief atau kepercayaan Katolik dengan buku kerinduan State to Christ atau kebahagiaan sejati. Jadi Jones selalu membandingkan itu, mana yang sebenarnya kepercayaan yang Katolik dan kepercayaan Protestan atau kepercayaan Advent. Dan walaupun Advent sudah memiliki ini, tetapi kepercayaan mereka cenderung masih sama dengan kepercayaan Katolik. Oke, kita baca lagi ya. Mungkin kita akan lihat ini dulu sebentar. Apa bisa lihat ini saudara-saudara? Pembenaran oleh iman dan Katolik dan Protestan, apa bisa lihat dia punya? Bisa. Bisa, oke. Jadi ini yang sudah kita baca yang lalu dan kita coba bandingkan. Dan yang sebelah kiri ini atau iman Katolik ini dari Catholic belief, sedangkan pembenaran oleh iman Protestan ini Jones ambil dari Step to Christ atau kebahagiaan sejati. Jadi ini dari yang ini pelajaran yang sudah kita belajar ya, dan ada yang akan kita belajar hari ini. Jadi di sini pembenaran oleh iman Katolik dibilang apa? Orang berdosa harus melakukan sesuatu agar dirinya layak menerima pembenaran kasih karunia. Jadi harus ada usaha sesuatu dari orang berdosa supaya mereka layak kan? Sedangkan di
Protestan ini, orang berdosa datang kepada Kristus sebagaimana dia adanya. Jadi kalau dia berdosa, datanglah kepada Kristus sebagaimana dia ada, berdosa. Jadi kadang-kadang kita berpikir kan kalau kita mau datang kepada Kristus harus suci dulu, kita harus tinggalkan dosa dulu. Kristus sangat membenci dosa. Betul, Kristus membenci dosa. Dan kalau kita masih berdosa, aduh nggak layak kita mau datang kepada Kristus. Jadi kita akan berusaha layak dulu, baru kita datang kepada Kristus. Itu perbedaannya ya. Terus kemudian di sini kita tulis yang di nomor 2 ini percaya bahwa manusia dapat mengalahkan dirinya oleh kasih karunia ilahi. Sampai sini betul kan? Dan tidak percaya pada pembenaran oleh perbuatan, tapi perlu melakukan sesuatu supaya siap dibenarkan. Menunggu sampai manusia siap untuk dibenarkan. Aduh. Ini pelajaran yang agak sulit ya kita mau mengerti. Ini agak lama kita coba mengerti karena pernyataannya yang Jones bilang ini kepercayaan Katolik sebenarnya adalah kepercayaan saya pribadi kan. Saya betul nggak ini padahal ini yang saya percaya dulu seperti ini kan. Seperti ini yang saya pelajari dulu. Nah, sedangkan yang kepercayaan Protestan atau dalam Step to Christ, ini Tuhan Yesus seperti apa? Merayu dengan cinta yang lembut dan bersabar dengan kesalahan dan kegagalan manusia yang berdosa. Ini berusaha untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu yang dia punya perbedaan ya. Jadi kalau Tuhan oleh iman Protestan, manusia berdosa bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kalau Katolik harus melakukan sesuatu, menunggu sampai manusia siap untuk dibenarkan. Itu dia. Itu manusia punya itu dia punya perbedaan ya. Oke. Oke. Nanti kita share ya ini dia punya perbedaan ini. Jadi terus nomor 3 ini dia harus memiliki tindakan iman. Jadi kita harus memiliki tindakan iman, bertindak takut akan Tuhan, harus bertindak memiliki harapan, harus memiliki tindakan pertobatan, ketetapan untuk mengikuti datangnya sakramen pertobatan agar diselamatkan. Jadi kalau mau baca ini, apakah kita harus memiliki tindakan iman? Ya, betul kan? Harus takut akan Tuhan? Betul. Harus memiliki harapan? Ya, betul. Harus memiliki tindakan pertobatan? Ya, betul. Ini semua kayak memang kita harus miliki semua kan? Tapi kita akan lihat selanjutnya ya. Jadi harus ikuti semua. Jadi segala sesuatu harus kita lakukan dengan usaha kita agar kita bisa diselamatkan kan. Ini seperti itu. Di nomor 4 juga dibilang begini. Harus melakukan sesuatu yang baik sebelum dibenarkan agar kita layak. Jadi kita ini belum dibenarkan, jadi kita harus melakukan sesuatu supaya kita layak kan. Terus di sini dibilang, ini yang kita sudah baca kemarin, yang minggu lalu. Dibilang sini, perbuatan baik yang dilakukan dengan pertolongan kasih karunia. Nah ini yang kemarin jadi pertanyaan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan pertolongan kasih karunia sebelum dibenarkan tidak secara langsung berjasa, tetapi memuluskan jalan untuk dibenarkan agar Tuhan tergerak. Jadi ini perbuatan kita ini dibilang perbuatan baik kita karena Tuhan, supaya membuat Tuhan hati tergerak, supaya dia sudah baik, kita mau berbuat baik juga kepada dia. Sementara yang dia punya kebalikan ini, manusia yang berdosa masih menyia-nyiakan hidupnya, masih berfoya-foya dengan harta kekayaan seperti anak yang hilang, harta kekayaan bapaknya.
Tuhan melalui rohnya meraih, memohon agar kembali kepada Bapa. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita adanya. Jadi ini perbedaannya, kayak kepercayaan Katolik ini kayaknya tidak ada yang salah ya seperti ini, tetapi itu sebenarnya salah, itu adalah pikiran setan sebenarnya. Ini kita baca lagi ya. Ini perbuatan baik yang dilakukan dengan pertolongan kasih karunia ketika sedang dibenarkan. Kalau tadi kan sebelum dibenarkan, sekarang sedang dibenarkan. Maka perbuatan baik ini dapat diterima oleh Tuhan dan berjasa dalam meningkatkan kasih karunia di dunia dan kemuliaan di surga. Jadi perbuatan baik kita, kata kalau kita sudah dibenarkan, itu berjasa sekali untuk meningkatkan kasih karunia baik di surga, di dunia, dan di surga. Terus dibilang sini, kalau kebalikannya, kita tidak dapat, ini dari Step to Christ ya, kita tidak dapat mengubah hati kita untuk selaras dengan Tuhan dan percaya kepada diri kita dan perbuatan baik kita. Hidup kita akan menyatakan apakah kasih karunia Tuhan ada dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, orang yang kita perbuatan baik kita tidak akan ini tidak akan merubah apa-apa sebenarnya. Dan ini seperti ini tidak akan mengubah kita selaras dengan Tuhan. Ini kita punya perbuatan baik. Makanya dia bilang, hidup kita akan menyatakan apakah kasih karunia Tuhan ada dalam diri kita. Kalau ada kasih karunia Tuhan ada dalam diri kita, kita tahu kasih karunia Tuhan ada ke Yesus dalam diri kita, itu diri kita akan menjadi lebih rendah hati dan akan merasa tidak layak sebenarnya kalau ada kasih karunia dalam Tuhan dalam diri kita. Tetapi kalau sebaliknya, justru kita akan merasa bahwa perbuatan baik kita apa yang membuat kita layak kan. Itu dia punya perbedaan. Terus selanjutnya di sini bilang, nomor 7 ini, setelah kita bertobat, maka kita dapat melakukan sesuatu yang baik, yang berjasa, dan kita aman di dunia ini. Terus kebalikannya, ketika Tuhan ada dalam diri kita, dia akan menunjukkan bahwa dia ada di sana dan akan menunjukkan dirinya melalui kita. Jadi ini yang saya percaya juga, saudara-saudara, kalau kita bertobat, melakukan sesuatu yang baik, kita sudah berhak untuk apa? Diselamatkan. Dan kita aman kan? Seperti itu. Tetapi sebenarnya kita aman kalau ada apa? Ada Yesus atau ada Tuhan di dalam diri kita. Dan ketika karakter Tuhan dipancarkan melalui kita, itulah kita aman sebenarnya. Tetapi ketika ada Yesus di dalam diri kita, sebenarnya kita tidak akan pernah merasa seperti itu ya. Kita tidak akan pernah merasa aman. Karena orang yang suci atau orang yang sudah ada Yesus, orang 144.000 juga, mereka selalu merasa apa? Tidak layak. Tetapi kalau kebalikannya, selalu apa? Menjadi layak kan orang yang, saya sudah layak, orang lain tidak layak. Kalau yang kebalikannya itu. Mungkin sejauh ini saudara-saudara ada yang saudara mau tambahkan atau mau komentar dari perbedaannya? Ya, Le. Ya, Kak Dolphin silakan Kak. Sejauh ini yang kita lihat adalah di poin-poin dari Katolik ini ambil kredit semua. Dan kalau kita tidak perhatikan baik-baik, ini samar-samar, ya. Jadi terlihat seperti benar, tapi Roh Tuhan juga yang menuntun kita untuk melihat bahwa ketidakbenaran ada di sini dan perbedaannya sangat signifikan kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya landasan righteousness by faith yang kita belajar selama ini bahwa kita itu manusia nothing ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita memang manusia fana. Perbuatan baik sekalipun yang kita buat itu adalah kain lara, mau bilang apa lagi? Nah di sini melalui righteousness by faith ini ditunjukkan bahwa kita itu manusia debu, kita itu ciptaan.
Dan kita tidak bisa ada kredit apapun dalam hal apapun dari semua segi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang mau dibilang oleh righteousness by faith melalui pelajaran ini, bahwa semata-mata Tuhanlah yang ditinggikan, semata-mata Dialah yang berkuasa, semata-mata Dialah yang paling besar, Dia pencipta, Dia pengasih, itu yang boleh ditunjukkan. Nah, kalau kita datang ke poin-poin yang kita lihat dari tadi ini, bahwa manusia itu ada andil, walaupun tidak secara nggak secara ekstrim mau dibilang bahwa mana atau kamu harus berbuat sesuatu untuk dibenarkan, ya. Jadi yang saya lihat ini di poin-poin Katolik dibilang bahwa secara halus bahwa kita juga harus ada andil. Nah, mungkin itu, mungkin ada yang punya pendapat lain. Iya, oke. Thank you, bro. Iya, betul sekali ya. Jadi memang kalau mau lihat secara keseluruhan, dari awal cuma akan memperlihatkan bahwa manusia ada andil, perbuatannya ada adil kan. Seperti itu. Kalau yang di pembicaraan oleh iman yang Protestan, atau Advent, sebenarnya harusnya apa? Kita merasa bahwa kita tidak ada andil sama sekali. Nah, mungkin kita baca dulu baru kita kembali ke sini. Oke. Ini mungkin boleh baca lagi ini ya. Kak Dolphin kira-kira boleh baca Kak ini? Ini minggu kita baca, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Misalnya, Ya. Jadi engkau tahu pemikiran Tuhan adalah bahwa ketika Dia ada di sana, Dia akan menunjukkan dirinya melalui kita. Yang lain, ide setan adalah bahwa setelah kita bertobat, maka kita melakukan pekerjaan baik yang berjasa. Dan kita akan aman di dunia ini. Kita akan memiliki peningkatan kasih karunia di bumi ini. Dan peningkatan kemuliaan di surga. Itu adalah dasar dari kebaikan orang-orang kudus, dari mana Paulus menarik pengampunan untuk memberikan kepada mereka yang tidak memiliki cukup pahala mereka sendiri. Lanjut Kak. Sekarang, apa yang baru saja saya baca dari pekerjaan Katolik ini adalah dalam bab tentang pembenaran. Mengkhotbahkan doktrin lurus tentang pembenaran. Di sini halaman 365, ia meninjau doktrin pembenaran dengan iman dalam kutukan terhadap orang Protestan yang mempercayainya. Mari kita lihat, saudara-saudara, apakah akan mari kita akan percaya Yesus Kristus atau itu kita pahami sekarang. Mulai pesan malaikat ketiga, saya membaca. Oke, lanjut bro. Boleh sampai sini. Ya. Ini satu poin. Ya. Seperti dalam revolusi, para pemimpin mencoba untuk mendapatkan simpati orang-orang dengan janji kemerdekaan. Sehingga pada saat yang disebut reformasi, yang merupakan revolusi melawan otoritas dan aturan gereja, sepertinya itu adalah tujuan para reformir untuk menarik orang-orang dengan menjadikan mereka bebas dari para imam. Dan yang di tangan mereka, Juru Selamat kita telah menempatkan administrasi 7 sakramen pengampunan dan anugerah. Oke. Lanjut sampai di sini terakhir. Oke. Oleh karena itu, mereka memulai dengan membuang 5 sakramen ini, termasuk sakramen ketertiban, di mana para imam ditabiskan, dan sakramen penebus dosa, di mana pengampunan dosa diberikan kepada orang yang bertobat.
mereka kemudian mengurangi seperti yang tampak hanya dalam bentuk wujud dua sakramen yang mereka akui untuk pertahankan, yaitu pembaptisan suci dan perjamuan kudus. Untuk menebus penolakan ini dan memungkinkan setiap individu untuk menentukan untuk dirinya sendiri dan mendapatkan pengampunan bagi dirinya sendiri, dosa dan rahmat ilahi terlepas dari para imam. Ada mau tambahkan, bro? Sebelum. Ya, jadi yang baru kita baca ini adalah metode yang Katolik jalankan ya. Jadi inilah cara-cara Katolik yang mereka lakukan. Ada berapa 5 poin yang mereka keluarkan, dan sehingga ada 2 sakramen aja yang mereka pertahankan ya sampai saat ini. Dan itu benar. Nah, dan di sini juga dibuat seperti ini adalah untuk membedakan untuk jadi Katolik atau Protestan. Itu yang saya lihat. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Taufin. Jadi ini ya, pemikiran atau dari Katolik ini bahwa ketika kita bertobat sebelumnya seperti yang kita baca tadi, kita ada jasa kan. Nah, makanya ini dibilang ini adalah dasar dari orang-orang kudus dari mana Paus menarik pengampunan kan. Terus waktu di zaman Martin Luther itu, jadi di zaman Katolik itu mereka ada 7 sakramen kan yang tadi dibaca oleh Kak Dolphin. Nah, ada 7 sakramen. Dan ketika menjadi Protestan, mereka membuang 5 sakramen. Jadi ada macam-macam sakramen, ada 7 sakramen saja yang tadi dibaca tadi, mana tadi dibaca tadi. Nah, tinggal 2 sakramen yang dipertahankan ketika di zaman Protestan itu. Jadi yang dipertahankan itu cuma 2, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Yang sakramen ketertiban, sakramen penebus dosa, pengampunan dosa, itu dihilangkan semua. Karena sesungguhnya itu adalah apa? Upaya manusia untuk apa? Mau dibenarkan kan? Dan ketika menjadi Protestan, mereka hilangkan 5 sakramen itu, hanya mempertahankan 2, baptisan dan perjamuan kudus. Dan kita tahu, inilah yang sejauh ini orang-orang Advent masih ikuti kan sampai sekarang. Jadi kita masih ada baptisan, kita masih ada apa? Perjamuan kudus. Dan yang sakramen lain sudah dihilangkan. Tapi walaupun kita sudah hilangkan 5 sakramen itu, tapi kepercayaan kita masih sama seperti itu. Masih merasa bahwa kita harus melakukan apa? Sesuatu supaya kita bisa dibenarkan. Waduh. Dan makanya George bilang, bagaimana kita mau kabarkan perkabaran malaikat ketiga menentang patung dan binatangnya kalau kita kepercayaannya masih seperti itu. Bukan saja orang yang mengaku Protestan, orang Advent pun, bahkan orang yang mengaku Protestant pun masih melakukan ini, saudara-saudara. Bahkan orang yang sudah belajar nubuatan semua, bagaimana kepausan, sudah bagaimana kepausan, tapi apa? Masih percaya seperti ini. Ya, silakan Kak, tambahkan. Ya. Jadi ada pertanyaan sekarang yang muncul. Sejak berdirinya Gereja Advent, Iya. sampai saat ini, berarti sudah banyak doktrin-doktrin Katolik yang sebenarnya disusupkan ke dalam Gereja Advent. Betul. Sehingga sadar tidak sadar sebenarnya kita persis sama seperti mereka, ya. Bahwa kita percaya, dan ini saya percaya, saya pribadi sudah alami juga ya. Untuk bertobat datang kepada Tuhan itu saya tunggu berapa hari, padahal saya berbuat dosa hari ini. Nah, ajarannya yang benar adalah saat kita berdosa saat ini, apapun dosa yang kita lakukan, di saat yang sama kita datang jatuh tersungkur minta pengampunan kepada Tuhan, dan sisanya itu pekerjaan Tuhan. Itu yang kita pelajari sekarang ya. Tapi di masa lalu, saya ketika berdosa hari ini,
saya tidak mau berdoa pun kepada Tuhan. Saya diam sampai berapa hari, saya merasa sudah dari segi perasaan sudah tenang, sudah apa, baru saya datang berdoa Betul kepada sekali, Tuhan. Pak. Seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa di selang 2, 3 hari, 4 hari jeda itu untuk datang kepada Tuhan, bisa saja kita mati di antara waktu itu dan tidak ada Waduh, betul. kesempatan kita datang kepada Tuhan. Kan? Betul sekali. Nah, jadi memang kita lihat di sini Tuhan punya kasih yang luar biasa, selalu memberikan kita kesempatan yang benar. Betul. Kalau Tuhan mau pakai metode kita bahwa nanti sudah enak perasaan baru datang pada Tuhan, kita bisa binasa, saudara, sewaktu-waktu. Tapi lihatlah kasih Tuhan bahwa datang apa adanya kita di saat yang sama, di saat kita jatuh, saat yang sama pula kita datang. Karena Tuhan tidak mau izinkan setan ambil kesempatan. Nah, ini kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Nah, oke, kembali lagi kepada susupan doktrin yang masuk kepada gereja Advent. Sebenarnya saya tidak mau ke sini, cuma agak saya singgung sedikit ya. Ya. Kalau kita belajar dasar-dasar gereja Advent sebenarnya, itu apa namanya, Godhead itulah kebenaran yang sesungguhnya ya, kita percaya. Tetapi doktrin apa namanya, 3 oknum ini sudah masuk dari tahun 30-an ke gereja kita. Dan itu kita percaya sampai kita dapat kebenaran bahwa di surga itu ada 2, bukan 3. Itu yang kita percaya. Nah, setelah diselidiki 3 oknum ini yang kita percaya selama ini, itu adalah asli doktrin dari Katolik. Dasarnya waktu dari surga juga, di mana Lucifer itu mau jadi orang yang ketiga. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa oknum ketiga ya, Lucifer menjadi oknum ketiga. Jadi di sini ajaran-ajaran yang Tuhan bukakan kepada kita dan kebenaran itu dibukakan, dan biarlah kebenaran itu menetap di dalam hati dan pikiran kita dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita punya dasar-dasar kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita di masa depan tidak akan tertipu lagi. Kira-kira itu, Li. Ya, iya, terima kasih, Bro. Mungkin ada tambahan lagi yang lain, ada yang mau tambahkan? Jadi, Halo. Ya, silakan Kak Roy. Iya betul sekali, Bro Opin udah bilang. Kalau kita juga mau melihat dari poin ini, Li, bahwa keselamatan itu kalau yang di Katolik itu harus melalui pengantara. Iya, betul. Itu iya, jadi harus melalui imam, atau imam itu mewakili gereja kan, mewakili gereja. Namun dalam prakteknya torang lah ya, atau dalam prakteknya sebenarnya torang juga mengalami hal itu. Dalam arti begini, pada saat kita sedang aktif di dalam rutinitas beribadah, jadi mengikuti liturgi peribadatan, setiap hari Rabu, hari ini ada Bible study, itu orang lakukan itu. Betul. Ada rutinitas, ada worship morning and evening, orang bikin. Tapi ini apa ya? Tapi sebenarnya profil juru selamat Tuhan Yesus itu sebagai sahabat terdekat yang orang selalu berbicara setiap saat, setiap waktu, yang selalu orang bawa setiap permasalahan atau bahkan ucapan syukur selalu orang layangkan kalau sampai dengan kendaraan tiba di tujuan. Itu sebenarnya orang tidak ada hubungan seperti itu dengan Tuhan yang communion. Tapi anyway, kita selalu ikut itu rutinitas keagamaan di dalam format seperti apapun. Mau format di gaya Katolik, gaya Protestan, gaya Advent, gaya Present Truth, saya ikut dia punya rutinitas. Tapi saya lack of communion atau
Atau boleh dikatakan sama juga yang Joy bilang atau teman-teman juga bilang, kita lack of berjaga dan berdoa, bahasa Inggris, watch and pray. Saya tidak watch and pray. Saya tidak senantiasa memiliki profil Yesus sebagai pribadi yang sangat-sangat dekat dengan saya melebihi siapapun. Bahkan istri, anak, orang tua, dia bilang, kalau kamu tidak bisa tinggalkan semua itu untuk aku, kamu tidak layak untuk aku. Saya sibuk dengan kesibukan hal-hal yang lainnya, tapi tidak watch and pray. Itu sebenarnya saya merasa secure waktu saya mengikuti itu rutinitas dengan format apapun, mau format Present Truth yang ada di kita, atau format Adventist, format Protestan, kita akan rasa secure pada saat itu. Dan itu sebenarnya karena saya di atas kan sudah dikatakan di poin-poin juga, saya percaya dengan perbuatan baik saya. Nah, jadi sebenarnya dia punya inti daripada righteousness by faith itu adalah come to Jesus personally because he is love. Dia adalah kasih. Bukan dia memiliki kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Datang personally kepada dia setiap saat. Itulah kebutuhan kita orang berdosa. Tapi begitu to come personally in to him itu kita lost atau kita lack atau kita tidak punya itu, maka segala sesuatu yang kita akan bikin dan kita tidak akan sanggup untuk menurut atau berbuat baik. Tapi kok bisa? Inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan oleh setiap orang, oleh orang-orang, lebih kita spesifik di orang-orang di Present Truth atau yang sudah mengenal sudah tahu pekabaran malaikat ketiga atau orang Advent, adalah kita tidak watch and pray, tapi somehow kita bisa menurut, kita bisa ikut rutinitas keagamaan, kita bisa ikut segala sesuatu yang kelihatan good, tapi sebenarnya saya lack untuk berjaga dan berdoa. Itu yang akan membuat ketika ada krisis, itu nanti akan terungkap waktu krisis. Nah ini jadi kalau kita mau lihat di sini bahwa intinya adalah kalau righteous by faith itu adalah hubungan personal terjaga dengan Kristus karena dialah kasih. Jangan ragu to come to him. Dan gaya setan dia perhalus, intinya setan adalah kita perlu pengantara. Contoh, pengantara adalah, dia tidak bilang juga sekarang pengantara lewat imam, harus ke imam. Tapi pada saat kita sudah bikin rutinitas itu, keagamaan itu dengan segala formatnya, itu sebenarnya jadi pengantara kita. Kita jadi confident dengan kita punya ini. Pada saat kita nggak lakukan itu pengantara itu, kita lagi lack of worship, lack of ini, yang sudah jadi rutinitas, kita lagi nggak lakukan itu, kita lost confidence dan kita merasa kita lagi lemah, kita nggak berani datang come to Jesus. Tapi pada saat kita udah sudah bisa ikut itu dia, kita jadi lebih confident untuk come to Jesus. Ini sebenarnya DP aplikasi yang bahwa bahkan di dalam posisi kita sekarang pun yang sudah sedang belajar the third angel message which is present truth, itu kita sebenarnya bisa dalam posisi yang sama dengan teman-teman yang nyata-nyata menerima paham Catholicism itu. Thank you Lali dan Dolphin. Ini tambahan sedikit ya. Ya, terima kasih Kak. Jadi ya sedikit ya. Lali. Ya, oke, silakan. Oh, Lali mau ngomong dulu. Enggak, Pak, silakan. Oh, oke, ya. Jadi kan kalau kita lihat, mau tambah dari Kak Opin dengan Kak Roy,
Jadi kita lihat kan kalau keselamatan orang Katolik kan harus ada perantara imam kan, Bi? Iya, itu yang tadi bilang kan ya. Ya, Untuk ya itu mendapatkan ajaran pengampunan Katolik. harus apa dari para imam, iya. Iya, jadi keselamatan harus ada imam lah. Dan itu kan sudah pengganti Kristus ya. Iya. Nah ini juga yang kita mau kasih tahu juga, bahwa orang sometimes berpikir bahwa keselamatan itu sadar tidak sadar orang juga selama ini sadar tidak sadar mengikuti ajaran Katolik, yaitu keselamatan harus ada perantara. Iya. Buktinya ini ya. Buktinya misalnya orang dalam grup yang lain misalnya, ada di dalam grup. Terus kalau sudah keluar dari grup itu, dibilang nggak akan selamat. Atau dibilang apalah, dicap apalah kayak gitu. Jadi seakan-akan kalau keselamatan itu harus melalui grup atau individu atau apa untuk orang diselamatkan. Padahal keselamatan itu straight atau langsung kepada Tuhan. Nah kalau kita dengar begitu, oh keluar dari sini nggak akan selamat, ini begini nggak akan selamat, apa beda dengan doktrin Katolik kalau keselamatan itu harus ada perantara seperti itu ya. Jadi ini pelajaran pembenaran oleh iman, makanya Ellen White selalu bilang kan, Tuhan mengirim Wagner dengan Jones untuk mengharap supaya kita punya mata itu selalu tertuju kepada Tuhan, karena manusia itu Ellen White bilang ya, manusia itu terlalu percaya kepada manusia, bergantung kepada manusia, mau dididik oleh manusia seperti itu. Jadi pekabaran malaikat ketiga yang mengarahkan kita punya pandangan dari manusia kepada Tuhan. Jadi kalau ada individu, grup, atau denominasi, atau apapun yang bilang harus lewat kita untuk diselamatkan, itu ajaran Katolik sekali dan sometimes orang nggak sadar. Jadi mudah-mudahan dengan pelajaran pekabaran malaikat ketiga, menyadarkan kita bahwa tidak ada jalan keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Oke, Li, thank you. Ya, terima kasih. Jadi betul ya. Jadi makanya ini sedikit dari Katolik kan, kenapa ini ada banyak sekali sakramen-sakramen dan kita tahu itu dari setan. Bahwa keselamatan harus dari imam kan. Makanya ada Protestan, Martin Luther membuat suatu protes dan mereka menghilangkan 5 sakramen, tinggal baptisan dengan perjamuan kan, yang pengampunan harus melalui imam, mereka hapuskan. Jadi mulailah ada namanya Protestan. Tapi lama-kelamaan Protestan itu namanya iman Protestan ya, keselamatan tanpa perlu imam langsung datang kepada Yesus. Itu iman Protestan. Tetapi orang-orang Protestan lama-kelamaan mulai kembali lagi ke pemikiran Katolik kan, dengan ibadahnya juga masih sama lah dengan Katolik. Makanya keluar ada namanya Advent. Jadi sesuatu yang baru Tuhan ini agar kebenaran tetap dinyatakan kan. Tetapi Jones bilang di sini waktu 1893 juga dibilang 4 tahun ini dia bertemu dengan orang Advent, kepercayaannya sama dengan Katolik, dia bilang begitu kan. Makanya dikasih pekabaran ini dan mereka tolak kan. Nah, sekarang ini banyak juga kita karena Advent banyak kesalahan, banyak sekali dia punya error. Makanya banyak yang keluar menjadi ada yang present truth, kelompok ini, kelompok itu kan. Nah, ketika mereka keluar dari Advent, tapi kepercayaan mereka juga sama kan. Mereka percaya pemimpin, kalau tidak melalui pemimpinnya itu, mereka tidak bisa selamat. Betul. Kembali lagi ke ajaran yang pertama di Katolik. Jadi sudah keluar sini, keluar sana, keluar sini, tadi kembali balik sama sebenarnya. Halo. Ya, Oh iya, bro, silakan. Silakan. Jadi sebenarnya begini ya, Theo menyangga juga yang Joy bilang tadi. Sebenarnya kalau kita benar-benar tidak minta pertolongan Tuhan ya dalam satu kelompok apapun itu tahta kerajaan Katolik itu melekat dalam setiap kelompok-kelompok itu ketika
Dulu waktu saya baru masuk Present Truth, bahasanya begini. Oh, orang tidak ada pemimpin di sini. Orang pemimpin Tuhan Yesus langsung. Tetapi praktik dan kenyataannya itu tidak benar. Dan itu satu kebohongan. Karena ternyata memang benar-benar ada pemimpin di situ. Dan justru malah diatur-atur lagi. Mau apa saja diatur. Bible study, nggak Bible study dicek-cek. Oh, ini kok nggak Bible study. Jadi kita waktu tidak Bible study, merasa bersalah sekali. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada pemimpin. Nah ini juga, satu lagi. Tolong saya dibantu. Sebenarnya minyak itu apa, saudara-saudara? Tolong kasih jawaban. Singkat aja. Karakter Kristus. Minyak itu karakter Kristus atau apa? Nah, karakter Kristus itu kan perbuatan Kristus kan, perbuatan baik Kristus kan. Nah, itu. Jadi yang saya mau bilang ini, tolong jangan disalahpahami. Ini menyinggung juga apa yang sudah Roy bilang tadi tentang rutinitas. Saudara-saudara, kita perlu Bible study. Ya. Tetapi biarlah ketika kita mau Bible study itu, hasrat dan hati kita, pikiran kita itu karena haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita mau ikut Bible study karena rutinitas. Apalagi kalau sampai kita percaya bahwa mengikuti Bible study itu adalah minyak. Saudara, ini penyesatan. Kalau saudara percaya bahwa harus ikut Bible study karena itu adalah minyak, ini sesat, saudara. Jadi minyak itu karakter Kristus. Bagaimana kita akan memiliki minyak kalau kita tidak belajar karakter Kristus? Oke, sampai situ. Terima kasih. Silakan, Brother Roy. Iya. Jadi gini, sebenarnya prinsip Katolik ini itu ada di dalam diri setiap orang yang ada dari Adam sampai Tuhan Yesus juga punya ini. Betul. Kalau dia tidak watch and pray, dia tidak pandang kepada Bapa. Pada saat kita tidak memandang, mempraktikkan, dan tidak memiliki pemahaman yang benar akan karakter Bapa, maka kita akan mendirikan kebenaran kita sendiri. Walaupun kita sedang belajar firman Tuhan juga dalam konteks kita sedang belajar, tetapi bukan Bapa atau Kristus yang menjadi fokus pandangan kita. Itu dia punya kunci sebenarnya. Jadi contoh kayak tadi Bro Dolphin bilang, Bible study itu bisa menjadi minyak atau kita bisa mendapatkan minyak kalau di Bible study itu menganjurkan atau mengarahkan kita untuk memandang Kristus. Dan di dalam Bible study itu kita mempraktikkan hubungan dengan Kristus. Waktu di Bible study kita mendoakan orang lain, kita mempelajari karakter Tuhan, atau kita semua pelajaran yang kita bawakan, kita tahu bahwa itu intinya, esensinya atau intisarinya itu adalah karakter Tuhan. Tapi begitu kita gagal atau lalai untuk membawa itu, mengarahkan itu kepada Kristus, ini yang saya punya keluh kesah, saya sampaikan dengan keluh kesah. Kita ingat, kita punya experience, ya, Bible study, berkumpul berhari-hari. Waktu pulang ke rumah kita bilang kepada istri, kok kita tidak memandang Yesus di dalam, pulang ke rumah nggak ada profil Yesus yang bisa saya bawa dan saya peluk, dan itu menjadi sahabat saya. Gitu. Karena apa? Untuk tinggalkan dosa, semua agama mengajarkan kita semua tinggalkan dosa. Tidak ada agama yang mengajarkan saya harus cinta dosa dan peluk dosa. Tidak ada satupun. Semuanya mengajarkan berbuat baik, berbuat benar, tanda kutip. Tapi ajaran Kristus adalah bagaimana kita mengenal Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Kristus yang menjadi perwakilan Bapa. Bagaimana Kristus punya ketergantungan, bagaimana Kristus punya gunakan waktu untuk mempelajari Bapa,
itulah ajaran yang dia bawakan, itulah yang hilang di antara kita semua. Tapi kalau kita mau belajar untuk tinggalkan dosa dengan segala daya dan upaya itu, dan kita gagal untuk membuat setiap orang untuk mencari Kristus, itu tidak akan sampai. Dan pada akhirnya adalah dengan segala bentuk penyimpangan apapun yang tipis sekali, yang kecil sekali, yang hampir tidak terlihat, sebenarnya kita akan tinggalkan iman righteousness, prinsip righteousness by faith. Jadi righteousness by faith itu adalah communion with God atau watch and pray kepada Kristus, sumber untuk kita bisa watch and pray. Itu yang kalau tidak seperti itu, kita akan sadar tidak sadar kita tidak akan sanggup untuk menyingkirkan, bahkan ketika kita sedang aktif dan sedang di tengah-tengah pekerjaan yang pekerjaan mempelajari dan mengabari Injil, tapi sebenarnya Injil itu sendiri kita tidak dapat dan kita akan penyimpangan. Jadi penyimpangan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Prinsip-prinsip Katolik yang dicatat sudah dibandingkan Lali tadi, dipaparkan dan oleh E.T. Jones yang tadi itu ada di dalam diri kita. Yaitu ketika saya gagal untuk watch and pray, maka rutinitas itu yang akan saya percayai. Bahwa saya sudah dekat dengan Tuhan karena saya sudah melakukan rutinitas dalam format apapun, mau Protestan, bahkan dalam format present truth. Tetapi sebenarnya saya tidak mengenal pribadi Yesus karena saya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Oke, ya, thank you. Terima kasih, Kak. Jadi sebenarnya bukan kita punya agama apa ya, tapi kita punya kepercayaan lah, itu yang menentukan kan. Jadi misalnya dia Katolik, tetapi dia tidak percaya kepada imam, dia bisa datang kepada Tuhan Yesus, dia bisa diselamatkan kan. Makanya sorry kita potong, cuma itu statement terakhir dia yang Leli bilang, bahkan dia pun dalam posisi label, cuma dalam posisi label Katolik. Kita kaget, tapi kita nggak tahu apakah ini informasi ini benar atau enggak kan. Orang pernah dengarkan siapa namanya Mother Teresa kan? Iya. Kita nggak tahu, mungkin Mother Teresa punya statement yang lain yang mungkin menunjukkan bahwa dia Katolik dan sesuai dengan itu paham Katolik yang ada di sini yang Lali tulis, sehingga dia mungkin nggak benar. Tetapi ada satu statement yang dikutip orang yang mana Mother Teresa bilang begini. Ini kita sudah pernah share bahwa orang tanya, Ibu pada Mother Teresa, kenapa kamu mau melakukan ini? Yaitu berada di India, kalau nggak salah, saya nggak salah, dan di antara orang-orang lepra kan, dia layani itu orang-orang lepra. Dan dia bilang apa? Dia punya jawaban. Kak, saya lakukan ini karena Yesus sudah lakukan ini untuk saya. Karena Yesus sudah mati bagi saya dan sudah berbuat yang terbaik bagi saya. Jadi kalau memang betul, ya, itu yang dia tangkap secara personal, walaupun dia ungkapan ini memang nyata, fondasi yang kebaikan yang dia buat, karena Yesus sudah lakukan buat dia, inilah righteous by faith. Dan itu ada di dalam seorang Mother Teresa. Kita nggak kenal dia lebih jauh lagi. Saya hanya mau jadikan fondasi statement dia ini satu saja. Nggak tahu statement yang lain yang mungkin tidak sesuai atau kontradiksi dengan yang ini. Tapi kalau based on ini, bahwa saya punya perbuatan baik yang saya lakukan itu karena Yesus sudah lakukan untuk saya, itulah berarti dia kenal Yesus. Itu ya, itu tambahan untuk Lali punya satu statement terakhir. Thank you, silakan Li. Ya, makanya itu label itu, manusia kan sering memandang label kan di agama apa, tetapi mereka nggak tahu dia punya kepercayaan itu apa. Makanya kita punya judgment bukanlah milik manusia. Makanya di Alkitab cuman ada apa? Agama Kristus kan, atau Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi kita sudah banyak ini, kelompok itu, dan menggolongkan itu ya, dia ini kepercayaannya ini, tapi
Makanya Kristus nggak melihat itu. Makanya kita diselamatkan bukan karena grup atau kelompok kan. Ada dia punya kutipan. Tetapi kita selamatkan oleh apa? Upward Look 315 ya. Iya, betul Kak. Makanya secara pribadi lah keselamatan kita, bukan kelompok kan. Makanya inilah yang kita harus ketahui. Bukan bagaimana kita harus jadi kelompok apa atau kelompok apa, tapi kita menjadi bagaimana pribadi yang apa? Yang datang kepada Tuhan dan yang merasa tidak layak dan membutuhkan Tuhan. Itulah agama Kristen atau agama Kristus. Itu yang perlu kita cari, bukan mau cari agama apa ya. Oke. Kita lanjut ya. Karena agama apapun, kalau masih kepercayaan yang sama, kepercayaan kayak Katolik seperti ini, bukan orang Katolik ya, tapi kepercayaannya. Ya, ada tambahan tadi? Mau tanya lalu. Oh iya, ya. Ya, puji Tuhan buat penjelasannya yang begitu bisa dimengerti sekarang sama saya juga. Ini saya mau tanya lalu, itu kan di atas tertulis bahwa pembaptisan suci dan perjamuan kudus itu ya. Iya. Nah, itu masih diikuti oleh kita sampai sekarang ya. Bahkan di Present Truth juga ya, kita ini masih suka melakukan itu. Apakah memang sebenarnya nggak perlu seperti itu, Lali? Saya juga suka masih belum tahu ya, Lali. Karena kan pernah kita ini sudah lama nggak perjamuan suci gitu ya. Iya. Udah hampir setahun mungkin gitu ya, udah perjamuan suci. Tapi ada teman juga bilang, nggak perlu lagi kita perjamuan suci, bilang gitu. Jadi gimana tuh, Lali? Saya belum mengerti, Lali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Ya. Jadi ini yang dibaca tadi kan ada, jadi di Katolik itu ada 7 sakramen, karena mereka melihat sakramen-sakramen itu sebagai usaha supaya kita dibenarkan, makanya mereka membuang 5 sakramen, sisa 2 yang tadi bilang kan, yaitu pembaptisan suci dan perjamuan kudus. Jadi ada baptisan dan perjamuan. Dan kita tahu hal inilah yang Tuhan lakukan kan, Yesus lakukan waktu ada di dunia ini. Jadi pertanyaannya, apakah kita tidak perlu melakukan ini atau bagaimana? Nah, mungkin ada yang mau jawab dulu, mau coba jawab. Apakah kita tidak perlu lagi untuk mengadakan ini atau seperti apa? Sakramen Ya, silakan. Bro Dolphin. Ya. Cuma mau tanya, maksudnya Li, pertanyaan ini sakramen yang mana? Yang ke-7-7-nya atau cuma yang 2? Yang cuma 2 ini. Kan yang Katolik ada 7 kan, ketika jadi Protestan, dan kita tahu iman ini Protestan Allah yang benar, mereka pertahankan 2, yaitu baptisan dan perjamuan. Iya, apakah masih perlu enggak tuh 2 itu lagi, atau enggak perlu? Kalau gimana ya? Susah juga ini menjawab. Kalau yang ini kita punya pendapat. Kalau baptisan gimana ya, kita masih kabur kalau baptisan. Tapi kalau perjamuan suci, pesan Tuhan Yesus, inilah yang akan kamu lakukan, terus menerus untuk memperingati aku sampai aku datang. Itu yang kita tahu ya. Tapi kalau baptisan kita masih kabur. Mungkin itu pendapat. Ada yang lain. Terima kasih Kak Dolphin. Ya, Kak Roy tadi Kak. Iya, kita ingat bahwa Tuhan Yesus pesankan demikian. Kemudian baptisan juga, Tuhan Yesus sebenarnya tidak perlu dibaptis. Tapi dia bilang untuk menjadi dia lakukan itu untuk menjadi teladan atau contoh atau sebagai peringatan. Jadi dua hal ini adalah untuk mengarahkan kita kepada pekerjaan keselamatan, ya kan? Kalau di baptisan itu menyatakan kita mau untuk mengikuti Yesus. Kita nyatakan kepada publik sesuai dengan iman kita, dan
kita sudah belajar di sini bahwa sesuai dengan iman itu adalah betul-betul saya ketika kita lepaskan kita punya masa lalu ya, waktu kita mau niat dibaptis dulu, itu mungkin pada saat sudah SMP, SMA ada KKR dan sudah saatnya baptis bla bla bla. Tapi kalau kita mau ikut prinsip kebenaran, misalnya saya belum kenal Yesus pada saat saya lihat, saya pelajari, saat itu saya diajar oleh hamba Tuhan dan saya kenal Yesus dan Yesus memberikan teladan untuk dibaptiskan, maka saya dengan dorongan Roh Kudus mau menyerahkan diri saya untuk dibaptiskan. Dan esensi atau motif ini atau spirit ini yang nggak boleh hilang. Poin yang penting adalah ada dia punya baptisan memang nyata-nyata harus dicelupkan, dinyatakan dengan cara demikian, tetapi ya kenapa saya lakukan itu? Karena saya betul-betul sudah berdoa kepada Tuhan bahwa saya mau menyerahkan diri saya kepada Yesus yang sudah mati bagi saya. Saya mau tinggalkan manusia lama saya. Dan Yesus katakan, Yesus teladankan, lakukan, nyatakan itu kepada saudara-saudari untuk jadi kesaksian, kekuatan bagi mereka. Saya dibaptiskan. Akan menjadi kesalahan kalau saya lakukan baptisan karena saya sudah ikut ke KKR. Dan ada juga orang ikut KKR waktu SMP atau SMA, tapi dia juga dapat in spirit. Dia betul-betul terjamah dan tergugah. Dan waktu KKR itu yang ditinggikan Kristus. Dan dia tergugah dan dia betul-betul mau dibaptiskan karena bukan ditinggikan sahabatnya, makanannya, tapi Kristusnya. Dan dia memutuskan untuk mau mengikut Kristus. Sehingga walaupun waktu terang sahabat dan semua lainnya dinyatakan, dia akan mau terus ikut karena dia baptiskan in spirit and in truth. Dan itu Yesus teladankan untuk kita lakukan. Yang menjadi poin penting adalah harus dilakukan in spirit and in truth atas permintaan oleh yang bersangkutan sendiri. Bukan oleh program atau apapun. Kemudian yang tadi Bro Dolphin bilang itu juga yang saya ingat. Bahwa Tuhan Yesus teladankan itu kepada sampai dia datang yang kedua kali. Dan poin pentingnya adalah saya mau lakukan itu in spirit and in truth. Saya mau membasuh kaki karena saya betul-betul mengasihi saudara saya. Karena Yesus punya roh ada di dalam saya dan saya mau lakukan itu. Di situ kita lakukan dengan in spirit and in truth. Tapi kalau saya tidak watch and pray, tidak ada Yesus di dalam saya bisa terlibat di dalam itu. Tapi maknanya tidak saya dapati, saya lupa atau saya dialihkan oleh setan, karena itulah pekerjaan setan untuk mengalihkan kita daripada pandang Yesus. Walaupun saya ikut pembasuhan itu, saya tidak diberkati. Saya sedang tidak diberkati. Tapi kalau saya sedang in spirit and in truth, walaupun mau 6 bulan, mau 1 tahun, saya dalam kondisi di remote area atau dalam kondisi tidak bisa melakukan tata cara upacara itu, karena kondisi yang kayak sekarang juga, misalnya COVID-19, saya tetap in spirit and in truth. Karena saya sendiri punya communion atau watch and pray dengan Kristus. Jadi dia punya inti adalah saya watch and pray, punya hubungan dengan Yesus, ada the mind of Christ di saya, dan ketika itu ada kesempatan dan bisa diusahakan apa yang Yesus perintahkan untuk diselamkan, baptis, kalau memang kita mau menyerahkan diri pada Yesus untuk pertama kali, atau kita tahu bahwa kita harus bikin itu peringatan untuk cuci kaki, kita bikin itu kalau bisa dilakukan dan bisa diusahakan. Tapi yang poin terpenting adalah kenapa kita bikin itu? Karena Yesus sudah ada di dalam saya. Saya akan mengasihi dan melayani sesama sebagaimana Yesus mengasihi sesama karena Yesus sudah melakukannya untuk saya. Itu. Mungkin itu dari saya. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Jadi kita tahu ketika Protestan atau Martin Luther keluar dari Katolik, dia itu dituntun oleh Tuhan kan. Tuhanlah yang menuntun dia dan dia menyisakan 2 ini
Dan betul sekali seperti Kak Roy juga bilang. Dan ini Antiti berdoa ya, kalau memang itu suatu hal keselamatan, pasti Tuhan akan tunjukkan bahwa itu harus dilakukan. Tetapi intinya seperti Kak Roy bilang tadi, jangan jadikan itu sebagai rutinitas, jadi saya harus melakukan ini supaya tapi bagaimana kita punya rasa butuh bahwa dengan lakukan itu kita punya hubungan dengan Tuhan semakin dekat, atau kita bisa bagaimana ketika kita mau cuci kaki dari saudara kita karena kita merasa bahwa Kristus pun sudah melakukan hal seperti itu. Lakukanlah itu, saudara, kalau kita merasa seperti itu ya. Makanya ini kita harus selalu bawa dalam doa. Jadi jangan hanya berdasarkan upacara, tetapi maknanya yang sebenarnya kita tidak dapat ya. Itu dia. Iya, Mungkin terima seperti kasih itu, Dewi. Iya. Puji Tuhan, iya, itu. berarti ya, itu bukan doktrin Katolik ya? Iya, itu bukan doktrin Katolik sebenarnya yang. Oke. Ya, terima kasih Lali. Ya, terima kasih Andi. Karena memang baptisan dan perjamuan kan Yesus sudah lakukan dari dulu. Jadi itu contoh dari Yesus. Sedangkan 5 yang mereka hapuskan itu nggak ada yang Yesus lakukan. Itu iya betul. Iya, itu sesuai dengan firman Tuhan ya di Alkitab ya. Iya, betul. Ya, kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi kita tetap berdoa untuk itu ya, supaya kita dapat terang, supaya Tuhan kasih petunjuk apa yang kita harus lakukan dengan 2 sakramen yang tersisa itu. Oke. Halo, Li. Ya, terima kasih. Ya, oke. Lanjut. Ya. Silakan. Iya. Jadi yang Kak Roy yang Lali bilang itu semua itu betul. Baptisan, perjamuan suci itu tetap dilakukan karena itu adalah ajaran Alkitab ya, bukan ajaran dari agama Katolik, itu ajaran dari Alkitab. Tapi kalau kita belajar pekabaran malaikat ketiga, justru dengan pekabaran ini membuat kita kalau dibaptiskan atau melakukan perjamuan lebih akan mengerti dia punya makna. Nah, contohnya misalnya saya sendiri, waktu saya dibaptiskan dulu, itu disuruh-suruh oleh guru, kepala sekolah, karena dibilang kalau kita nggak baptis, nggak akan lulus gitu waktu kelas 6 SD. Jadi saya punya baptisan itu didorong oleh rasa takut, kalau nggak dibaptis nggak lulus begitu. Jadi tanpa saya mengerti pekabaran malaikat ketiga. Seperti itu ya. Atau ikut-ikut perjamuan. Sudah jadi rutinitas kalau di SLA, di UNAI, di mana ada rutinitasnya kan perjamuan. Tapi nggak ngerti kenapa harus perjamuan, ya tahu-tahulah sedikit. Tapi kalau sudah mengerti pekabaran malaikat ketiga, entah baptisan, entah perjamuan, entah melakukan pekerjaan medical missionary, entah apapun yang kita lakukan, sudah beda kita punya pemandangan dan lebih berarti, bermakna apa yang kita lakukan seperti itu ya. Karena Tuhan nggak mau hanya formalitas aja di luar, seakan-akan bikin ini, bikin itu. Tapi di dalam hatinya kita nggak ada Yesus, nggak ingin Tuhan Yesus sama sekali. Yesus itu jauh dari kita. Itu kan ada di Yesaya. Hati mereka itu jauh daripada saya, tapi seakan-akan melakukan ini itu untuk please Tuhan. Jadi kita mau baptisan mau perjamuan mau apapun yang kita lakukan, itu tetap ajaran Alkitab, tapi meaning-nya, maknanya itu yang kita harus mengerti ya. Karena kalau kita tidak mengerti maknanya terus hanya rutinitas itu, ya di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Oke, itu saja. Thank you, Li. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya, Mbak. Kita lanjut baca. Oke, kita akan baca ini. Jadi ini lanjutan tadi kan. Jadi dia bilang situ kita bisa mendapatkan pengampunan dosa langsung tanpa perlu perantara imam, kan yang tadi bilang. Kemudian dilanjutkan sini, Penatua Jones. Apakah doktrin yang benar? Benarkah manusia dapat mendekati Tuhan sendiri secara bebas dari para pendeta atau imam? Kata jemaat, iya. Jadi sekarang lihat, apa kata Tuhan di dalam buku Step to Christ, halaman 174. Dia bilang, hubungan antara Tuhan dan masing-masing jiwa adalah sama istimewa
dan penuh seolah-olah tidak ada jiwa lain untuk siapa dia memberi anaknya yang terkasih. Jadi seolah-olah kita ini hanya hidup sendiri di dunia dan Tuhan mati hanya untuk kita sendiri. Masing-masing kita seperti itu. Jadi Tuhan mati untuk kita. Aduh, nggak ada yang bilang dia ini orang jahat, orang baik. Semuanya Tuhan mati untuk kita semua ya. Tidak perlu, dan kita karena Tuhan mati untuk masing-masing kita, jadi kita bisa datang langsung kepada dia tanpa apa? Perlu perantara. Coba kita lihat di sini ya, dia punya perbedaan yang nomor 8 ini, dibilang ini. Manusia hanya dapat datang kepada Tuhan melalui imam, pemimpin, atau pendeta kan, tadi dibilang. Kalau sebaliknya, manusia dapat datang sendiri kepada Tuhan kan. Jadi ini kepercayaan turun-temurun, agama apapun, Advent sekalipun, kadang-kadang percaya ini. Persentut pun percaya seperti ini. Kita hanya dapat datang kepada Tuhan hanya melalui pemimpin kan. Jadi kalau kita terlepas dari satu pemimpin, kita tidak bisa. Sedangkan ini kita diri kita sendiri kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa terima itu kan. Nah, terus kita lanjut ya, di sini dibilang. Ini dari buku Katolik dibilang begini. Secara bebas dari para imam dan upacara agama, mereka menemukan cara eksklusif, tidak pernah dikenal oleh gereja Tuhan, dan masih ditolak oleh semua gereja timur dan oleh Katolik Roma di seluruh dunia, di mana para pengikut Martin Luther memberanikan diri untuk menyatakan bahwa setiap individu dapat memperoleh pengampunan dan pembenaran untuk diri sendiri terlepas dari para imam dan sakramen. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini Katolik bilang seperti itu. Terus, mereka telah membingkai kepercayaan baru, tidak ditemukan di salah satu kepercayaan agama atau dalam peraturan gereja dewan umum manapun. Maksud saya, kepercayaan baru pembenaran hanya oleh iman atau hanya oleh iman saja. Jadi, kepercayaan yang Luther atau kepercayaan Protestan tadi, yang benar, itu dibilang tidak ditemukan dimanapun. Jadi, memang dari kepercayaan manapun, membilang kita harus apa? Harus melakukan sesuatu supaya bisa dibenarkan. Sedangkan pelajaran Martin Luther yang kita tahu adalah pembenaran oleh iman yang benar, itu apa? Tidak perlu bantuan iman atau tidak, kita harus tidak melakukan sesuatu untuk bisa diselamatkan kan? Nah, terus dibilang di sini, itu adalah apa? Ajaran baru atau dogma baru yang dikutuk oleh kepausan. Itu tidak ada dalam creed atau credo yang dia miliki. Nah, terus dia bilang di sini, dengan menambahkan kata saja, Protestan mengaku mengecualikan semua karya eksterior, upacara agama, kesalehan atau amal, perbuatan penurutan atau penebusan dosa, dan tindakan moral yang baik apapun, sebagai cara untuk memperoleh pembenaran atau sebagai syarat untuk mendapatkannya. Terus lanjut ya. Oh ya, engkau harus melakukan sesuatu untuk membuka jalan. Engkau harus melakukan sesuatu untuk keluar dari tempat di mana engkau berada, sehingga engkau dapat dibenarkan. Engkau dapat mengangkat dirimu sebagai bagian dari jalan, dan kemudian Tuhan akan dipindahkan dan akan menerimamu dan akan membenarkanmu. Itu adalah doktrin setan. Haruskah kita menjadi Protestan atau Katolik? Itu pertanyaannya. Jadi jemaat bilang apa? Protestan. Haruskah kita memberitakan pekabaran malaikat ketiga menentang penyembahan binatang dan patungnya? Atau akankah kita menjadi bagian dari binatang dan gambarnya? Itu pertanyaannya. Karena patung adalah patung binatang pada titik ini dan juga dalam semua yang lain. Meskipun mengaku sebagai Protestan. Itu adalah Protestan yang murtad. Jadi sejauh ini dibilang kalau pekabaran malaikat ketiga ini kan menentang patung dan binatang kan. Tetapi kalau kita masih mempercayai hal itu, kita adalah bagian patung dan binatang kan. Karena nggak mungkin kita bisa mengabarkan malaikat ketiga, tetapi kita masih ada bagian percaya seperti itu. Jadi, kalau kita percaya salah satu aja dari patung dan binatang, kita memang bagian dari itu. Kita tidak bisa apa? Mengabarkan apa? Pekabaran malaikat ketiga. Di situ dibilang. Oke, kita lanjut baca ini, dan kita akan gantiannya lagi ya. Jadi dibilang sini, ini halaman 367 dari Catholic Belief, buku Katolik dibilang.
untuk melakukan tindakan-tindakan ini dengan pandangan dibenarkan adalah, kata mereka, seperti memberikan 1 sen kepada sang ratu untuk mendapatkan darinya sebuah hadiah kerajaan. Jadi, yang dimaksud di sini kalau misalnya kita membuat suatu perbuatan yang baik supaya kita mau diselamatkan, itu kayak misalnya ini ratu, kalau biasa di Inggris ya, ada Ratu Elizabeth misalnya. Kita kasih Ratu Elizabeth 1 sen supaya kita bisa dapat hadiah kerajaan. Artinya 1 sen itu tidak berharga sama sekali sama Ratu. Dia mau bikin apa? Dia banyak uang. Dia nggak perlu 1 sen itu untuk kasih hadiah, kan? Jadi kalau dia mau kasih hadiah, dia kasih aja. Dia nggak perlu 1 sen dari kita. Karena dia itu tidak berarti apa-apa untuk Ratu Elizabeth 1 sen itu. Sama dengan Tuhan. Perbuatan baik kita itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Tuhan. Dia punya kekayaan yang nggak perlu kita punya kebaikan, kan, untuk dia kasih itu kita untuk keselamatan, untuk dia kasih keselamatan nggak perlu. Jadi keselamatan itu dia kasih tanpa dia meminta apapun, seperti itu. Itulah perbedaan dari apa? Kepercayaan Katolik dan kepercayaan apa? Protestan. Nah, ini oke. Mungkin kita lanjut baca ya. Boleh Kak Roy baca selanjutnya? Oke. Ya, apa kata Tuhan ini? Di batu Christ. Apa kata Tuhan ya? Halaman 51 Steps to Christ. Ya. Ini adalah pelajaran yang Yesus ajarkan ketika dia berada di bumi. Bahwa karunia yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kita harus percaya bahwa kita menerima. Dan itu adalah milik kita. Oke, lanjut Kak. Lalu yang mana Kristen? Jemaat yang terakhir. Yang ini Tetapi ya. gereja Ya. Okay. Iya. Tetapi gereja Katolik mengatakan bahwa ini adalah Protestan. Itu benar. Tetapi kamu harus membaca dari pekerjaan Katolik ini. Oke, lanjut Kak. Datanglah sebagaimana kita adanya, mereka menambahkan. Kamu tidak bisa terlalu buruk untuk Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa ini bukan doktrin Katolik. Terima kasih Tuhan itu bukan bagian dari binatang atau penyembahannya atau gambar dan penyembahannya. Mari kita kumpulkan mereka. Apa kata Tuhan? Ya. Steps to Christ. Lanjut Kak. Ya. Supaya lanjut. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dari diri kita sendiri. Kita harus datang sebagaimana kita adanya. Lanjut Kak. Yesus suka kita datang sama seperti kita adanya. Berdosa. Lanjut. Apa itu berdosa? Jemaat penuh dengan dosa. Apakah Yesus suka membiarkan kita datang kepadanya sama seperti kita penuh dengan dosa? Ya. Apakah begitu? Sidang. Ya, Sir, Pak. Mari kita menjadi Protestan. Marilah kita memiliki pekabaran malaikat ketiga, yaitu Injil kekal. Injil Yesus Kristus. Silakan Kak, mau tambahkan. Jadi ini penting sekali penekanan yang ditekankan oleh Brother Jones bahwa kekristenan atau ajaran yang benar itu yang ajaran murni dari Protestan adalah datanglah kepada Yesus apa adanya. Ya kan? Tapi pertanyaannya buat kita, Li. Kok mau saya berdosa atau seseorang yang berdosa datang kepada Yesus apa adanya? Tentu karena dia sudah apa? Sudah mengetahui atau dia mengenal Yesus. Betul. Tapi bagaimana seseorang bisa mengenal Yesus? Dibilang kalau tidak ada yang pergi dan mengajarkannya atau yang mempraktekannya. Jadi kalau terang itu ada di kita, kita harus apa? Hidupkan, dan kitalah yang harus share itu kepada orang lain, sehingga orang lain bisa memiliki iman Protestan atau iman Kristen ini. Dia mengenal Yesus,
dan dia akan datang apa adanya kepada Yesus. Sementara semua ajaran keagamaan tidak mengajarkan seperti ini. Walaupun ada tapi nyerempet-nyerempet tapi tidak murni. Tapi inilah yang murni. Come to Jesus as you are. Puji Tuhan. Thank you. Ya, terima kasih Kak. Puji Tuhan ya. Jadi ini dibilang datang kepada Yesus sebagaimana kita adanya. Kita adanya apa? Berdosa kan? Berdosa kita. Apa? Makanya jemaat tanya, John tanya kepada jemaat, apa itu berdosa? Penuh dengan dosa, saudara. Jadi, apakah Yesus suka kalau kita datang dengan penuh dosa? Dia bilang begitu. Ya, aduh, kadang-kadang kan kita pikir, dulu pernah, kita semua pernah belajar, jadi waktu itu ada cover di buku Sekolah Sahabat kalau nggak salah. Ketika ada orang yang baju kotor terus dikasih pakai baju jubah putih. Jadi istilahnya terus dulu dikasih tahu bagaimana kita mau dapat pakai jubah putih kalau kita masih kotor kan? Jadi artinya kita harus lepas dulu kita punya jubah kotor itu baru kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Bilang seperti itu. Jadi kalau kita masih kotor, bagaimana Tuhan mau kasih kebenarannya kalau kita masih kotor kan? Seperti itu. Makanya pikiran kita selama ini, memang kita harus bersih dulu, baru kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata, kepercayaan kita itu, yang notabene itu kita kepercayaan present truth, atau kepercayaan yang kita tahu, ini sudah paling benar, ternyata itu masih salah, saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan sebagaimana kita adanya. Sama dengan Kak Dolphin bilang tadi kan, ketika kita berdosa, kadang-kadang kita butuh 2-3 hari supaya kita kasih tenang dulu pikiran, baru kita mau datang kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita mati 2-3 hari itu, kita nggak sempat bertobat kan? Seperti itu. Jadi, kapanpun ketika kita berdosa, datang kepada Tuhan Yesus. Minta, Tuhan, memang saya tidak sanggup untuk melakukan yang benar. Lakukanlah dalam diri saya, karena saya tidak mampu karena saya tahu itu salah, tetapi saya melakukannya, karena itulah dosa saya. Makanya itu tadi yang seperti Kak Roy juga bilang, harus ada apa? Communion, watch and pray terus. Itu memang dia punya solusi untuk kita. Mungkin sejauh ini ada yang mau tambahkan, yang tadi Kak Roy baca, sebelum kita... Halo, Li. Ya, silakan, Li. Iya, yang Lali bilang itu betul. Kita baru ngeh sekarang yang itu pelajaran yang ada gambar itu tuh Yesus. Betul itu. Ya ampun, kita bilang ya ampun itu betul sekali. Jadi kita datang kepada Tuhan sebagaimana adanya dan Tuhan akan justify kita, bukan tunggu sampai tidak berdosa dulu baru datang kepada kita ya. Makanya sangat gimana ya, Li? Sangat kita mau bilang mengerikan atau kita nggak tahu kata yang benar itu apa. Kalau kita orang try untuk preach the third angel's message, terus kita nggak belajar pekabaran yang Tuhan sudah kirim melalui messenger-nya third angel's message. Jadi pekabaran malaikat ketiga itu bisa jadi salah, istilahnya seperti itu ya. Jadi makanya tadi kan pengabaran malaikat ketiga kan untuk supaya tidak terima mark of the beast ya, tidak mengambil atau mempraktekkan ajaran dari Katolik. Nah, sedangkan itu ajarannya Tuhan, pekabarannya Tuhan sudah kirim kepada dua brother ini untuk kita belajar supaya kita bisa mengerti pekabaran malaikat ketiga yang benar. Jangan-jangan orang merasa so belajar ini itu, so tahu pekabaran malaikat ketiga, tapi in reality orang masih praktekkan ajaran-ajaran Katolik yang orang nggak sadar gitu. Jadi itu ya betul, thank you Li. Cuman tambahan itu aja kita terima kasih. Iya, makanya Jones bilang tadi, bagaimana kita mau bilang dengan suara yang keras untuk melawan patung dan binatangnya itu kalau kita sebenarnya kepercayaan kita masih kepercayaan patung dan binatang kan, nggak bisa kan. Makanya itu kita harus tahu pekabaran malaikat ketiga itu supaya kita bisa menentang itu kan patung dan binatang. Dan apa sih patung dan binatang itu yang kita belajar? Patung dan binatang itu yaitu diri kita mampu untuk lakukan itu sebenarnya. Itu adalah ajaran setan dan itu yang harus kita lawan kan.
Itu dia. Makanya kayak patung dan binatang, kayak apa ya patung dan binatang, sebenarnya itu yang membuat diri kita itu mampu. Dan sebenarnya kita menyuruhkan selama ini untuk melawan patung dan binatang, tetapi ternyata kita patung dan binatang itu sendiri. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi, kita habis mungkin 2 kutipan lagi, nanti kita lanjutkan 1 kali pertemuan lagi. iPhone Anti Early bisa baca? Apa available Anti Early? Iya. Iya, boleh. Ya, 1 PDF ini. Oke, mulai dari Yesus ya. Ya. Yesus mau kita datang sebagaimana kita adanya. Berdosa, tidak berdaya, tergantung padanya. Ini seharusnya bergantung padanya ya. Iya, bergantung. Kita dapat datang dengan semuanya itu. Berapa banyak? Semua. Kelemahan kita, kebodohan kita, keberdosaan kita, dan jatuh di kakinya dalam penyesalan adalah kemuliaannya untuk melingkari kita dalam lengan kasih-Nya dan untuk mengikat luka kita, untuk membersihkan kita dari semua kenajisan. Tidak ada yang begitu berdosa sehingga mereka tidak dapat menemukan kekuatan, kemurnian, kebenaran di dalam Yesus yang mati untuk mereka. Wow, puji Tuhan. Anti Early mau tambahkan sedikit? Ini sudah dikatakan, Yesus bilang kan, kita datang sebagaimana adanya. Iya. Dalam keadaan berdosa, dalam keadaan tak berdaya. Kita datang semua karena Yesuslah yang kita jatuh di kakinya dengan penyesalan, bertobat. Itu adalah kemuliaan Yesus untuk melingkari dalam lengan kasih-Nya. Jadi kita jangan kita berusaha sendiri baru datang kepada Tuhan dengan itu nggak mungkin bisa ya. Iya. Nggak mungkin bisa. Jadi kalau kita tahu, kita sadar, kita berdosa, kita jatuh, kita nggak berdaya, kita datang. Tuhan tolong. Dengan begitu baru bisa Tuhan yang bekerja di dalam kita dan diberikan kekuatan dan kemurnian dan kebenaran dalam Yesus itu. Thank you. Ya, terima kasih yang terli. Jadi pernah enggak kita melakukan suatu kesalahan atau dosa yang kita merasa tidak layak? Jadi kadang-kadang kita kita sudah melakukan dosa yang memang sudah tidak bisa dimaafkan. Tetapi di sini bilang apa? Tidak ada yang begitu berdosa sehingga mereka tidak dapat menemukan kekuatan, kemurnian, dan kebenaran di dalam Yesus. Yesus mati untuk mereka. Jadi Yesus sudah mati untuk kita semua. Apapun dosa kita, datang serahkan. Biar rindu sekali kalau kita datang dengan keberdosaan kita. Karena hanya orang berdosa saja yang merasa berdosalah yang merasa membutuhkan Tuhan. Kalau tidak merasa berdosa, bagaimana mereka mau perlu Tuhan Yesus kan? Nggak perlu. Kalau kita sudah bebas dari dosa baru datang kepada Tuhan Yesus, buat apa kita mau datang kepada Tuhan Yesus kalau sudah tidak ada dosa kan? Kita datang kepada Yesus karena kita berdosa dan kita mau dosa kita dilepaskan kan? Itu dia. Oke. Mungkin ini kutipan terakhir kita. Oh iya, mungkin sampai di sini yang dibaca tadi. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau kita sudah membaca paragraf satu lagi, akan tergantung lagi. Harus panjang lagi. Jadi sampai sejauh ini inilah yang kita pelajar dan ini perbedaannya. Jadi dibilang di sini manusia harus lakukan sesuatu agar dapat membuka jalan untuk diterima dan dibenarkan. Kalau di sini karunia Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita harus percaya, kita menerimanya dan itu milik kita. Jadi
inilah ya sedikit gambaran, dan minggu depan atau mungkin hari Jumat kita akan lanjutkan lagi perbedaan antara iman Katolik dan Protestan, atau pembenaran oleh iman yang benar yang dari Protestan dan yang salah atau yang palsu dari Katolik. Jadi puji Tuhan atas kebaikannya bagi kita, karena dengan keberdosaan kita yang kita tahu tidak ada harapan sama sekali, tidak tahu harus berbuat apa, Tuhan sudah datang untuk apa? Mau menyelamatkan kita. Semua cara Tuhan lakukan agar semua dosa kita, apapun dosa kita, yang sebesar apapun, Tuhan akan ampuni. Dia akan tolong kita untuk apa kita bisa bebas dari apa? Jerat dosa ini. Mungkin saudara-saudara ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Ini pelajaran kita memang panjang, dan mungkin satu kali lagi kita pertemuan dan kita akan selesai. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Oke. Kalau tidak ada, kita akan selesai di sini. Terima kasih untuk segala partisipasinya, dan kita akan berdoa.